Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Usada dengan NIM akhir 124, praktikan statistika 2 dari kelompok 19. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 1 yaitu estimasi parameter dengan soal sebagai berikut. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar Rp450.000 dengan simpangan baku Rp75.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Di sini saya akan menyelesaikan menggunakan software RStudio dan Minitab. Oke, langkah pertama kita ke RStudio dulu. Di sini saya telah membuat sintaksnya, jadi kita salin. Oke, diketahui bahwa untuk rata-rata dari sampel atau X bara itu sebesar 450.000, untuk simpangan bakunya itu sebesar 75.000, untuk ukuran sampel atau N-nya itu sebesar 120 dari rumah tangga tadi. Untuk alfa itu sama dengan 0,05 atau tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi itu didapat dari tingkat kepercayaan sebesar 95% tadi. Jadi 1 dikurangi 0,95, jadi 0,05. Nah, selanjutnya untuk nilai Z kritis itu untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Jadi alfanya itu 0,05 dibagi 2 sebesar 0,025. Untuk Z kritisnya itu termasuk dalam distribusi normal. Itu didapatkan dari 1 dikurangi alfa dibagi 2. Selanjutnya untuk standar error itu didapatkan dari S yaitu sigma dibagi akar kuadrat, yang kalau ditulis dalam sintak yaitu SQRT. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dan batas atas selang kepercayaan. Untuk batas bawah ini didapatkan dari X bar dikurangi Z kritis dikali standar error. Untuk upper bound atau batas atas itu didapatkan dari X bar ditambah Z crit dikali standar error. Selanjutnya untuk mencetak hasil. Mencetak hasil ini untuk menentukan bahwa selang kepercayaan itu di antara lower bound sampai upper bound ini. Oke, baik, mari kita running saja. Oke, maka didapatkan nilai Z kritisnya itu sebesar 1,9599. Untuk standar errornya itu sebesar 6.846,532,532. Nah, di sini untuk jadi untuk rata-rata pengeluaran listrik di semua rumah tangga itu pada selang kepercayaan 95% itu di antara 436.581 sampai 463.419. Lanjut kita ke Minitab. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita ketik start, basic statistik, one sample Z. Di sini summarize data. Untuk ukuran sampelnya di sini tadi 120 rumah tangga. Untuk rata-rata sampel tadi 450.000 dan standar deviasi atau simpangan bakunya itu sebesar 75.000. Sini untuk optionnya, untuk confidence level itu berarti selang kepercayaan sebesar 95%. Kita klik OK saja di sini untuk mencetak hasilnya. Oke, jadi rata-rata pengeluarannya itu sebesar di antara
lower bound-nya itu 436.581 sampai dengan 463.419. Oke, baik. Jadi untuk jawaban nomor satu itu sama ya dari Minitab dan RStudio tadi. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang itu menggunakan kendaraan listrik. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Di sini selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Kita salin dulu. Oke, baik. Jadi diketahui bahwa ukuran sampelnya itu sebesar 800 orang. Jadi untuk X itu yang berarti jumlah pengguna kendaraan listriknya itu sebesar 320 orang. Untuk pH ini itu adalah proporsi dari sampel. Didapatkan dari jumlah pengguna kendaraan listrik dibagi dengan ukuran sampel. Untuk alfanya ini untuk alfanya ini sebesar 0,05%. Karena tadi di sini untuk interval kepercayaannya itu sebesar 95%. Jadi didapatkan dari 1 dikurangi 0,95. Jadi 0,05. Untuk interpolasi untuk Z ini, untuk Z kritikal ini termasuk dalam distribusi normal, yaitu 1 kurangi alfa dibagi 2, alfanya itu 0,05 dibagi 2. Untuk standar errornya itu sama dengan akar kuadrat dalam kurung atau pH, yaitu proporsi dari suatu sampel itu dikali 1 minus proporsi dari sampel tersebut dibagi dengan ukuran sampel. Selanjutnya untuk batas bawah dan batas atas selang kepercayaan itu pada lower bound atau batas bawah didapatkan yaitu dari pH atau proporsi sampel dikurangi Z kritis dikali dengan standar error. Untuk upper bound itu didapatkan dari proporsi sampel ditambah Z kritis dikali standar error. Untuk mencetak hasilnya itu di sini yaitu cet yaitu interpolasi nilai Z kritis untuk menampilkan Z kritisnya. Dan selanjutnya untuk menampilkan selang kepercayaan 95% untuk proporsi di sini menampilkan batas bawah dan sampai batas atasnya di sini. Langsung kita running saja. Oke. Jadi untuk jawabannya itu untuk interpolasi Z itu atau Z kritisnya itu sebesar 1,959964. Untuk standar errornya itu sebesar 0,01732051. Untuk interpolasi nilai Z kritis itu sama seperti yang atas tadi 1,959964. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk proporsi yaitu penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut itu di antara 0,366524 sampai 0,4339476 atau 0,434. Oke, maaf karena terkendala limit. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan Minitab dari soal nomor 2 tadi. Di sini start basic statistik, satu proportion. Di sini kita summary data. Number of event-nya itu didapatkan dari jumlah pengguna kendaraan listriknya itu 320 dan number of trial-nya itu ukuran sampel sebesar 800 orang. Di sini kita klik option. Di sini ada confidence levelnya itu
eh, standar kepercayaan, level kepercayaannya 95%. Tadi untuk metodenya itu kita pakai normal approximation. Oke, baik. Langsung kita oke saja. Oke, baik. Untuk nomor 2 ini didapatkan proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik itu didapatkan sebesar batas bawahnya sebesar 0,36652 sampai dengan batas atasnya itu 0,433948 atau 0,434. Sini untuk jawaban Minitab dan RStudio nomor 2 itu sama. Oke, baik. Selanjutnya ke soal nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 3, yaitu sebuah pabrik ingin mengetahui variansi dan simpakan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak dari 12 produk menunjukkan bahwa simpangan baku sebesar 0,8 kg. Dengan asumsi berat produk berdistribusi normal, hitung interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat produk di pabrik tersebut. Jadi kita akan menentukan variansi dan simpangan bakunya. Baik, kita salin. Oke, baik, diketahui bahwa ukuran sampelnya itu sebesar 12 produk dengan simpangan bakunya sebesar 0,8 dan variansi sampel itu didapatkan dari simpangan baku pangkat 2. Selanjutnya untuk tingkat signifikasi itu atau alfa sama dengan 0,05 itu didapatkan dari eh, tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Jadi 1 dikurangi 0,95. Jadi hasilnya itu yaitu 0,05. Untuk derajat kebebasan itu didapatkan dari ukuran sampel dikurangi 1. Jadi 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Selanjutnya untuk menghitung nilai chi-square dari tabel itu untuk derajat kebebasan itu dikurangi sama 11. Dikurangi 11 itu karena ukuran sampel dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi untuk batas bawah ini chi-square untuk 0,975 itu didapatkan dari 1 minus alfa bagi 2, derajat kebebasan. Untuk batas atasnya itu untuk pada chi-square untuk 0,025 didapatkan dari alfa bagi 2, derajat kebebasan. Selanjutnya menghitung interval kepercayaan dan selanjutnya untuk menghitung interval kepercayaan yang pertama itu untuk menghitung interval kepercayaan untuk variansi, yang kedua itu menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Selanjutnya itu mencetak hasil untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi. Di sini di antara var lower sampai variansi upper. Selanjutnya untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku, yaitu simpangan baku dari simpangan baku bawah sampai simpangan baku atas. Selanjutnya kita running saja. Oke. Oke, baik, didapatkan bahwa selang kepercayaan 95% untuk variansi ini sebesar 0,3211672 sampai dengan 1,844985. Itu untuk variansinya. Selanjutnya untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya itu sebesar di antara 0,5667161 sampai dengan 1,358302. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke software Minitab. Di sini start basic statistik satu variance karena kita di sini yang pertama ingin mencari variansi. Di sini kita sample of variance.
Untuk sampel size-nya tadi itu sebesar 12 dan sampel of variance itu didapatkan dari itu 0,8 pangkat 2. Jadi 0,64. Untuk opsinya di sini untuk confidence level itu atau tingkat kepercayaan itu sebesar 95%. Kita klik di sini oke saja. Baik, langsung kita running. Jadi untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi itu sebesar di antara 0,321 sampai dengan 1,845. Apakah sama dengan RStudio di sini ya? Oh, karena dibulatkan, jadi hasilnya itu sama untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi. Selanjutnya, kita akan menentukan selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku atau standar deviasinya, standar deviasinya. Di sini kita klik sampel standar deviation. Untuk standar deviasinya itu tadi dapatkan sebesar 0,8. Optionnya itu confidence level tingkat kepercayaan itu 95%. Oke, kita langsung klik oke saja. Jadi untuk selang kepercayaan 95% untuk standar deviasi itu sebesar di antara 0,567 sampai dengan 1,358. Apakah sama dengan jawaban RStudio? Oh, ternyata sama karena dibulatkan saja. Jadi untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi dan selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku pada RStudio dan Minitab itu sama. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.